Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Neza Azra dan rekan saya Paradiska Ramadhani. Kami dari kelompok 8 yang akan memaparkan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Investasi Saham Syariah dan Sukuk. Baiklah, pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh Paradiska. Apakah kalian tahu pengertian dari investasi saham syariah itu? Jika kalian belum tahu, sini aku jelasin. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang definisi dan ruang lingkup investasi. Secara etimologi, investasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu investment, dari kata dasar invest yang artinya menanam. Sedangkan dalam bahasa Arab, yaitu istotmara, yang artinya menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Istilah investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Investasi adalah penanaman sejumlah dana dalam bentuk uang ataupun barang modal yang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih di kemudian hari. Dalam KBBI, istilah pasar modal keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Investasi juga dapat diartikan sebagai komitmen atau sejumlah dana lain yang dilakukan pada saat sekarang dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku kaidah hukum asal dari muamalah bahwa semua bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Investasi syariah adalah kegiatan penanaman modal atau dana ke dalam aset atau instrumen keuangan tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang halal. Investasi ini dilakukan melalui berbagai produk seperti saham syariah, sukuk, dana syariah, atau properti dengan mengedepankan transparansi, keadilan, dan pengelolaan risiko yang sesuai syariah. Kemudian yang pertama ada dasar hukum investasi dalam Islam. Kegiatan investasi ini sangat dianjurkan dalam pandangan Islam, karena hal ini sudah ada sejak masa Rasulullah Muhammad SAW dan dari masih muda hingga menjelang masa kerasulan. Banyak hal yang bisa kita teladani dengan melakukan sebuah investasi, yaitu yang pertama, terciptanya lapangan usaha dan lapangan pekerjaan. Yang kedua, terjadi perputaran ekonomi. Yang ketiga, sharing pendapatan di antara pelaku usaha dan investor. Dan yang terakhir,
distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Dasar hukum investasi dalam Islam ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Orang yang memiliki kemampuan secara ekonomi dan finansial kemudian mengeluarkan hartanya untuk kepentingan umat manusia melalui investasi produktif. Kemudian memperkerjakan dan memberi nafkah orang-orang yang membutuhkan. Sesungguhnya ia telah menolong ribuan orang miskin untuk bisa hidup lebih produktif. Yang kedua adalah pendapatan return investasi syariah. Pendapatan return investasi syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan return saham syariah. Yang kedua ada pendapatan return obligasi syariah. Yang ketiga ada pendapatan return reksadana syariah. Pendapatan return saham syariah yaitu tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi saham atau return saham adalah perubahan harga saham pada periode 1 dengan harga saham periode sebelumnya. Jika perubahan harga saham tinggi, maka return saham yang diperoleh investor akan tinggi pula atau sebaliknya. Kemudian, ada 2 komponen terpenting pada return saham, yaitu yang pertama yield. Yield merupakan komponen return yang menggambarkan pendapatan atau aliran kas yang memperoleh secara periodik dari kegiatan investasi yang telah dilakukan. Yield merupakan angka 0 dari angka positif. Dan yang kedua, ada capital gain atau loss. Capital gain atau loss merupakan selisih kenaikan atau penurunan harga saham. Kenaikan harga saham mencerminkan keuntungan investasi, dan penurunan harga saham mencerminkan kerugian. Kemudian yang kedua, pendapatan return obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil seperti profit sharing, margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian, berdasarkan jenis akad yang digunakan, masing-masing terbagi menjadi 2. Yang pertama, bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau muqaradah atau musyarakah adalah kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan adquisitif. Kemudian ada margin berdasarkan akad mudharabah atau salam. Dengan akad mudharabah, salam istisna sebagai bentuk jual beli dengan skema cost basis akan memberikan fixed return. Kemudian yang ketiga ada pendapatan return reksadana syariah. Pendapatan ini adalah mengukur dan menilai tingkat pendapatan reksadana yang berdasarkan nilai aktiva bersih atau NAB, atau disebut juga net, yang merupakan nilai pasar wajar. Dan kekayaan lain dari reksadana dikurangi dengan kewajiban. Untuk mengetahui kinerja portofolio reksadana dapat dihitung dengan 3 metode masing-masing sebagai berikut. Yang pertama ada metode SARPE.
Metode SARPE merupakan alat ukur dan rasio pengembalian atau risiko, seperti reward ratio risiko, yang dikembangkan oleh William. Kemudian pengukuran dengan metode SARPE didasarkan atas apa yang disebut dengan premium atas risiko atau risiko premium. Kemudian ada metode Treynor. Metode ini merupakan kinerja portofolio dukur dengan cara membandingkan antara premi risiko portofolio, yaitu selisih rata-rata tingkat pengembalian portofolio, dengan rata-rata bebas risiko, dengan risiko portofolio yang dinyatakan dengan beta, atau risiko pasar yang termasuk risiko sistematis juga. Kemudian, selanjutnya ada metode Jensen. Metode ini berdasarkan pada konsep garis pasar sekuritas. Metode ini merupakan garis yang menghubungkan portofolio pasar dengan kesempatan investasi yang bebas risiko. Dan jika terjadi penyimpangan, artinya jika dengan risiko yang sama tingkat pengembalian risiko portofolio berbeda dengan tingkat pengembalian pada SML. Kemudian yang terakhir ada risiko investasi syariah. Unsur spekulasi dalam investasi konvensional diyakini oleh berbagai pihak yang berkontribusi besar terhadap terjadinya krisis perekonomian dunia selama ini. Contohnya depresi besar yang terjadi pada tahun 1930-an yang diawali dengan spekulasi besar-besaran. Dalam sistem ekonomi konvensional, seorang investor melakukan investasi dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda, antara lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung dengan tujuan mendapatkan pengembalian atau return yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain sebagainya. Dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendapatkan manfaat bagi banyak orang. Al-Quran juga dengan tegas melarang aktivitas penimbunan terhadap harta yang dimiliki. Islam memiliki sistem perekonomian yang diselenggarakan dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, baik secara material maupun non-material. Selanjutnya, saya akan membahas tentang saham syariah. Dalam fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata saham atau stok, yang berarti saling memberikan saham atau bagian. Sebagian modal perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan presentasi modal, yang dimana masing-masing dalam suatu perusahaan bayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian, adapun wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Dengan demikian, bila seseorang membeli saham, ia akan menerima kertas yang menjelaskan bahwa ia memiliki perusahaan penerbit saham. Saham adalah jenis surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang merupakan surat bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan yang melakukan penawaran umum dalam nominal ataupun persentase tertentu. Syirkah musahamah identik dengan bentuk perseroan terbatas atau PT, meskipun keberadaannya diperdebatkan. Taqiyuddin Al-Nabhani berpendapat bahwa perseroan terbatas adalah bentuk syirkah yang tidak sah,
karena bertentangan dengan hukum syariah dalam Islam. Kebatilannya antara lain karena PT tidak terdapat ijab dan qabul sebagaimana dalam akad syariah. Dalam PT yang ada hanyalah transaksi sepihak dari para investor yang menyertakan modalnya dengan cara membeli saham dari perusahaan atau pihak lain di pasar modal. Tanpa adanya kerjasama atau negosiasi siapapun, baik dengan pihak perusahaan maupun persero investor lainnya. Berdasarkan jenisnya, saham yang diterbitkan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa memberikan hak kepemilikan tanpa hak istimewa, sehingga pemegangnya berada pada posisi terakhir dalam pembagian dividen dan aset perusahaan jika terjadi likuidasi. Yang kedua, saham preferen memiliki keistimewaan karena menggabungkan karakteristik obligasi dan saham biasa, sehingga pemegangnya bisa mendapatkan keuntungan tetap layaknya bunga obligasi. Saham syariah terbagi menjadi dua jenis, yaitu saham yang berbasis syariah dan saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Setelah melalui proses seleksi, tidak semua saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah karena harus memenuhi berbagai kriteria sebelum dimasukkan dalam daftar efek syariah atau DES. Dalam konsep Islam, saham dapat dikaitkan dengan akad musyarakah atau syirkah, yaitu penyertaan modal dengan sistem bagi hasil usaha dan penyertaan modal investor ke dalam perusahaan dengan keuntungan yang diperoleh berupa dividen. Kemudian ada seleksi saham syariah. Kriteria seleksi saham syariah berdasarkan ketentuan di atas adalah tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi perjudian dan permainan yang tergolong judi. Jasa keuangan ribawi, contoh bank konvensional berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan konvensional berbasis bunga. Kemudian jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian, goror, atau judi maisir, contoh asuransi konvensional. Yang keempat, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan menyediakan, contohnya barang atau jasa haram, seperti minuman keras dan daging babi. Yang kelima, ada barang atau jasa haram, bukan karena zatnya, yang ditetapkan oleh DSN MUI. Yang keenam, ada barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, contohnya rokok dan pornografi. Kemudian, yang kedua, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang ketiga, memenuhi rasio keuangan sebagai berikut. Dengan total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. Dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain tidak lebih dari 10%. Kemudian ada indeks saham syariah. Indeks saham syariah adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan digunakan sebagai sarana tujuan investasi. Bursa Efek Indonesia menyusun beberapa indeks acuan yang dapat digunakan sebagai panduan investasi. Indeks tersebut mengacu pada DES yang diterbitkan oleh OJK. Kemudian ada yang terakhir ada hal penting terkait saham syariah. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan investasi di saham syariah adalah 4 hal. Yang pertama ada manajer investasi dalam membeli saham syariah.
Manajer investasi dalam membeli saham syariah harus mengikuti kesepakatan strategi portofolio yang telah ditentukan. Kontrak investasi kolektif telah menetapkan strategi portofolio. Kemudian yang kedua ada analisis dan pertimbangan aspek fundamental dan saham syariah. Jasa ini akan lebih baik jika dilakukan berkala atas aspek fundamental dari saham syariah dan penerbitnya untuk memastikan kondisinya masih terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, analisis dan pertimbangan aspek teknikal dari efek. Aspek teknikal ini penting untuk memantau risiko likuiditas saham syariah. Kemudian yang terakhir, perlu dipastikan bahwa saham syariah bukan hanya yang terdapat dalam DES periodik, namun dimungkinkan juga terdapat dalam DES insidentil yang dapat dilihat melalui website resmi OJK. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aneza. A few moments later. Apakah kalian tahu definisi dari syariah itu apa? Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang sukuk syariah. Sukuk berasal dari bahasa Arab, yaitu sak artinya tunggal dan sukuk artinya jamak, yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti atau klaim kepemilikan. Dalam fatwa DSN MUI nomor 32, strip DSN MUI strip 9 strip 2002, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah sukuk mengacu pada fatwa tersebut. Yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution mendefinisikan sukuk yaitu sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah penutupan pendaftaran. Bukti terima nilai sertifikat dan menggunakan sesuai rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang triangle, barang atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu, atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Secara teknis, sukuk adalah instrumen utang oleh pemerintah atau perusahaan seperti tambahan modal bagi penerbit dari masyarakat sebagai investor. Investor berhak atas keuntungan aset, manfaat, jasa, layanan, atau proyek dari penerbit. Sukuk bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakan dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk dipergunakan sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Bahkan sejumlah penulis barat yang memiliki perhatian terhadap sejarah Islam menyatakan sak inilah yang menjadi akar kata dalam bahasa Latin yang telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer. Jenis-jenis sukuk. Sukuk sebagai bentuk perdanaan atau financing sekaligus investasi atau investment, kemungkinan beberapa bentuk struktur akad yang dapat ditawarkan untuk menghindari riba. Dalam penerapan akad-akad pada transaksi keuangan modern terdapat 4 prinsip dalam perikatan secara syariah yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Tidak semua akad bersifat mengikat kedua belah pihak karena ada kontrak yang hanya mengikat satu pihak. 2. Dalam akad harus mempertimbangkan tanggung jawab yang berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang dianggap memenuhi syarat
untuk memegang kepercayaan serta penuh dengan pihak yang masih perlu memenuhi kewajiban sebagai penjamin. Yang ketiga yaitu larangan mempertukarkan kewajiban melalui transaksi penjualan sehingga menimbulkan kewajiban yang baru. Yang terakhir yaitu yang keempat, akad yang berbeda menurut tingkat kewajiban yang masih bersifat janji dengan tingkat kewajiban yang berupa sumpah. Baiklah, selanjutnya sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah sukuk yang berdasarkan perjanjian atau dengan gunakan akad ijaroh yang satu pihak bertindak sendiri atau mewakili wakilnya menjadi untuk menjual ataupun menyewakan hak guna suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa. Sewa yang telah disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset. Sukuk ijaroh juga diartikan sebagai suatu berharga yang berisi akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau emiten, pemerintah pusat, daerah, atau institusi lainnya dapat mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang sukuk lainnya atau pemegang sukuk berupa fee dari hasil pembayaran menyewakan aset serta dibayar kembali dana pokok sukuk tersebut pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah obligasi syariah atau sukuk yang dimana diterbitkan dengan berdasarkan kepada perjanjian dan akad dari mudharabah yang merupakan suatu bentuk dari akad kerjasama. Satu pihak sebagai penyedia modal, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga serta keahlian atau mudharib. Maka keuntungan yang didapatkan dari kerja sama tersebut nantinya akan dibagi dengan berdasarkan pada perbandingan yang telah disepakati sebelumnya di awal akad. Adapun kerugian yang ditimbul maka akan ditanggung sepenuhnya oleh penyedia dari modal tersebut. Yang ketiga yaitu ada sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang berlandaskan pada perjanjian dan akad. Musyarakah merupakan suatu bentuk akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Modal yang digunakan dengan menggabungkan dari kedua belah pihak. Seperti contohnya dalam membangun proyek baru atau bisa juga dengan mengembangkan proyek yang telah ada sebelumnya. Adapun keuntungan dan kerugian yang ditimbul dari kerjasama akad sukuk musyarakah tersebut akan ditanggung bersama kedua belah pihak sesuai dengan partisipasi dari jumlah modal yang masing-masing digunakan. Yang keempat yaitu sukuk istisna. Sukuk istisna adalah jenis sukuk yang berdasarkan pada perjanjian dan merupakan bentuk dari akad perjanjian jual beli antara para pihak untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan untuk cara dan jangka waktu serta harga, maka akan ditentukan oleh kesepakatan dari kedua belah pihak atau pihak yang melakukan perjanjian. Yang terakhir yaitu sukuk salam. Sukuk salam yaitu membayarkan di muka dan dibuat untuk barang-barang yang memang dikirim kemudian hari. Barang yang belum diterimanya tidak diperbolehkan untuk menjual. Maka penerima tidak boleh menjual kembali dari barang salam tersebut sebelum menerimanya. Akan tetapi penerima boleh menjual kembali barang tersebut dengan syarat menggunakan akad atau kontrak yang lainnya. Untuk spesifikasi dari barangnya dan jadwal untuk pengiriman kedua kontrak harus sesuai satu sama lainnya. Tetapi kedua kontrak yang dilakukan secara independen. Baiklah, ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.